Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Sabrina dalam layanan bimbingan kelompok dengan topik Improve Your Social Skills. Artinya, yuk tingkatkan keterampilan sosial kalian. Kali ini, Bu Sabrina akan menjelaskan tentang keterampilan sosial. Apa sih keterampilan sosial itu? Seberapa penting kita memiliki keterampilan sosial? Dan yang terakhir, gimana ciri-ciri orang yang memiliki keterampilan sosial tinggi? Oke, langsung saja. Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial. Nah, dalam konteks sosial ini macam-macam anak-anak. Ada dalam konteks masyarakat, dalam konteks sekolah, dalam konteks keluarga, maupun konteks-konteks lainnya. Jadi, ketika kalian mencoba berinteraksi atau menjalin hubungan dengan teman di sekolah, keluarga di rumah, mungkin tetangga atau teman bermain, dan siapapun orang yang kalian ajak interaksi, maka bisa dibilang kalian sudah melaksanakan keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ada dua nih. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan berkomunikasi secara lisan, contohnya kalian ngobrol sama temen, berdiskusi, atau mungkin membahas sesuatu yang penting, yang berbicara secara langsung, secara lisan. Sedangkan untuk komunikasi secara tertulis, kalian bisa melakukan lewat chat, baik melalui WA, Instagram, atau mungkin kalian saling berkomentar di Twitter, itu merupakan komunikasi tertulis. Nah, yang kedua, kemampuan bekerja sama, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Ketika kalian bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok kecil, misalnya di kelas ada tugas, terus kalian dapat perintah untuk mengerjakan tugas secara kelompok, itu kelompok kecil. Sedangkan dalam kelompok besar, misal dalam kelompok masyarakat, bekerja sama dalam hal kerja bakti, membersihkan lingkungan desa, atau mungkin ketika ada perlombaan 17-an, lomba bersih desa, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian sudah memiliki dua kemampuan ini, yakni kemampuan komunikasi dan kemampuan kerjasama, maka kalian sudah memiliki keterampilan sosial. Selanjutnya, keterampilan sosial itu penting sekali. Apa sih yang membuat keterampilan sosial ini penting? Yang pertama, jika kalian memiliki keterampilan sosial, maka kalian akan dapat beradaptasi dengan baik. Ketika kalian mampu menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, maka kalian akan dengan mudah berbaur dalam sebuah lingkungan baru. Misal contoh, dulu pas kalian masuk di SMP 23. Nah, ketika kalian masuk pertama, jika kalian tidak memulainya dengan cara berkomunikasi, maka kalian tidak akan punya teman baru. Jadi, ketika kalian sudah mulai mampu berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan orang lain dalam sebuah lingkungan dan berbaur dengan mereka, maka kalian sudah bisa beradaptasi dengan baik. Yang kedua, mengembangkan kepribadian. Nah, mengembangkan kepribadian ini macam-macam anak-anak. Ada yang mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dengan memiliki keterampilan sosial, maka kepribadian kalian akan berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan karir. Dengan banyak melakukan komunikasi dengan orang lain, kalian bisa mengembangkan kemampuan karir. Contohnya, ketika kalian besok nih mau masuk ke sebuah SMA, nanti ada tes, ada seleksi, dan ada banyak hal yang perlu kalian urus di SMA. Ketika kalian mengurusnya sendiri, pasti kalian males kan? Kalau berani mengajak teman, mau bekerja sama untuk saling menjemput misalnya. Nah, dengan begitu kalian bisa mengembangkan kemampuan karir kalian. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dengan memiliki keterampilan sosial, kualitas hidup kalian akan meningkat. Kenapa sih kok kualitas hidup bisa meningkat? Dengan menjalin kerjasama dengan banyak orang, maka kalian akan dengan mudah mengerjakan apapun keperluan kalian.
Jadi misal dalam lingkungan sekolah, ketika kalian mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, maka kebutuhan-kebutuhan kalian akan terpenuhi. Dengan begitu, maka kualitas hidup kalian juga akan meningkat. Yang kelima, meningkatkan kesehatan. Kalau keterampilan sosialnya bagus, kan kalian bisa bekerja sama dalam menjaga kesehatan. Misal contohnya seperti ini. Di lingkungan sekolah ada teman yang sakit, tapi dianya nggak bilang kalau dia sakit, dia cuma diem saja, nggak mau kalau diem aja nggak mau ngomong ke temennya ya kan, mana bisa teman-temannya tahu kalau dia sedang sakit. Nah, ini pentingnya keterampilan sosial di sini, dengan kalian menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang kalian rasakan. Misal ketika sakit disampaikan ke temannya, nanti kan temannya jadi tahu, bisa membantu kalian untuk mengantarkan ke UKS misal, atau membantu membelikan obat dan lain sebagainya. Dengan begitu, itu contoh kecil kenapa keterampilan sosial penting dan dapat meningkatkan kesehatan. Yang terakhir, mengatasi stres. Nah, ini sudah jelas banget ya. Ketika kalian memiliki keterampilan sosial, maka kalian akan dengan mudah menjalin hubungan dengan orang lain dalam hal misal nih ya, untuk mengatasi stres ya, bisa main bareng, bisa ngobrol untuk menghilangkan stres, kemudian bisa melakukan hal-hal yang kalian sukai secara bersama-sama, maka kan kalian akan terhindar dari yang namanya stres. Nah, 6 hal inilah merupakan hal yang menjadi alasan kenapa sih keterampilan sosial ini sangat penting. Yang terakhir, gimana sih ciri-ciri individu yang keterampilan sosialnya tinggi? Nah, nanti ketika Bu Sabrina menjelaskan, coba deh anak-anak pikirkan sendiri apakah dalam diri anak-anak sudah terdapat ciri-ciri ini. Jika dalam diri anak-anak sudah terdapat ciri-ciri ini, maka dapat dikatakan anak-anak memiliki keterampilan sosial yang tinggi. Oke, ciri yang pertama, mampu memahami pikiran, emosi, dan tujuan atau maksud orang lain. Jika ada orang lain ngobrol nih, kalian diajak ngobrol, kemudian kalian tuh gampang paham, kalian bisa memahami, teman saya tuh pengennya kayak gini, yang dia sampaikan itu maksudnya kayak gini. Nah, itu yang dimaksud ciri pertama ini. Yang kedua, dapat menangkap dan mengolah informasi tentang lingkungan pergaulan, misal dalam pergaulan di sekolah. Kemudian kalian udah bisa melihat gimana keadaan teman-teman di sekitar. Kemudian ada fenomena apa yang terbaru di lingkungan kelas ini. Ada informasi apa tentang teman-teman sekelas ini. Jika kalian sudah dengan mudah memahami informasi yang datang atau informasi yang ada dalam lingkungan kelas, maka kalian sudah memiliki keterampilan sosial yang tinggi. Yang ketiga, mampu menggunakan berbagai cara untuk memulai interaksi dengan orang lain. Contohnya, ketika kalian mau membangun hubungan dengan orang lain, kan harus mulai ngajak ngobrol dulu, diajak berkenalan, kemudian misal membahas hal-hal apa yang mudah untuk dipahami, seperti itu. Itu ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat, mampu memahami konsekuensi dari sebuah tindakan sosial. Konsekuensi itu artinya akibat. Jadi misal ketika kalian di kelas kan biasanya banyak fenomena bullying, saling membuli. Nah, ketika kalian sudah paham bahwa bullying itu akibatnya tidak baik untuk teman kalian dan kalian tidak melakukannya, berarti kalian itu sudah paham bahwa tindakan yang kalian lakukan bisa berakibat buruk pada orang lain. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang yang keterampilan sosialnya tinggi. Jadi, untuk anak-anak, jika kalian sudah paham akibat dari tindakan yang akan kalian lakukan, mohon ya dihindari, apalagi yang namanya bullying. Itu sangat tidak baik. Selanjutnya, mampu membuat penilaian moral yang matang.
dan dapat mengarahkan tindakan sosial. Maksudnya seperti ini, ketika kalian mampu memahami baik buruknya suatu tindakan, baik buruknya suatu perilaku, dan kalian sudah dapat menentukan, oh berarti kalau ini baik saya harus melakukannya, kalau ini buruk saya nggak boleh melakukannya. Nah itu berarti kalian sudah mampu membuat penilaian moral yang matang. Selanjutnya, bersikap sungguh-sungguh dan memperhatikan kepentingan orang lain. Bersikap sungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang kalian lakukan, misal dalam pengerjaan tugas, dan juga memperhatikan kepentingan orang lain, tidak hanya menguntungkan kepentingan pribadi. Misal di kelas, kalian bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Kemudian ketika kalian sudah selesai, ya udah kalian kumpulkan aja tugasnya, nggak mau nunggu yang lain. Nah itu nggak bagus dong. Jadi kalian harus tetap memperhatikan kepentingan teman-teman kalian. Ya diajak teman-temannya untuk segera mengumpulkan tugas agar tugasnya bisa segera disampaikan kepada bu guru. Seperti itu. Ciri selanjutnya, mampu mengekspresikan emosi positif dan menghambat emosi negatif. Kalau seneng ya ditampakkan senangnya, kalau sedih ya ditampakkan, nggak apa-apa. Tapi harus bisa dikontrol. Ketika sedih ya dikontrol sedihnya, jangan yang sampai nangis meraung-raung di depan temen kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah mampu mengatur ekspresi yang akan kalian keluarkan itu sudah sangat baik. Selanjutnya, mampu menekan perilaku negatif terhadap partner sosial. Ini seperti contohnya tadi bullying. Ketika kalian sudah paham ya kalau bullying itu tidak baik, kemudian kalian menekankan kepada diri kalian bahwa oh berarti aku tidak boleh melakukan bullying kepada temanku. Nah, kalau kalian sudah tahu seperti itu, maka itu akan sangat baik untuk peningkatan keterampilan sosial kalian. Kemudian mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Komunikasi secara verbal itu komunikasi secara lisan, komunikasi secara langsung dengan cara ngomong seperti ini, dengan cara berbicara, dengan cara berdiskusi secara langsung berhadapan-hadapan. Kalau komunikasi nonverbal itu komunikasi yang menggunakan gerak tubuh, bahasa tubuh. Misal kalau mengajak, ayo itu pakai tangan, pakai isyarat tangan. Kalau kalian mengajak, kemudian ketika diajak ngomong, kamu mau pergi ke kantin apa enggak? Kalian menjawab dengan cara mengangguk. Itu merupakan bahasa nonverbal. Jadi nonverbal ini berkomunikasi secara gerak tubuh, bahasa tubuh. Dan ciri yang terakhir, memperhatikan usaha komunikasi orang lain dan memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan partner sosial. Ini maksudnya ketika kalian berinteraksi dengan orang lain dan kalian sudah bisa mendengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan, kalian sudah bisa menjadi pendengar yang baik, tidak melulu minta untuk didengarkan. Ketika kalian sudah mau mendengarkan orang lain dan memahami apa sih yang ia sampaikan, kemudian kalian juga paham, oh berarti dia tuh pengennya seperti ini, oh berarti aku harusnya seperti ini. Kalau kalian sudah paham seperti itu, maka kalian merupakan orang yang memiliki keterampilan sosial tinggi. Oke, dari 10 ciri-ciri individu yang memiliki keterampilan sosial tinggi yang telah Bu Sabrina jelaskan, silahkan deh kalian introspeksi diri kalian sendiri. Dari 10 ciri yang Bu Sabrina sebutkan tadi, kalian sudah punya berapa ciri? Semakin banyak ciri-ciri yang kalian miliki, maka semakin tinggi pula keterampilan sosial yang kalian miliki. Oke, sekian dari Sabrina. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di forum yang telah Bu Sabrina sediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat anak-anak, generasi hebat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.